saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-232 hari ini, Sabtu 22 Maret 2025. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Kita patut bersyukur pada Tuhan buat waktu dan kesempatan yang diberikannya bagi kita untuk datang bersekutu dengan Dia dan merendahkan diri di hadapannya untuk memuji dan menyembah Dia. Oleh karena itu, dengan penuh ucapan syukur, mari kita buka ibadah online Yamari yang ke-232 ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat dan lawatan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita di hadapannya. Sebab kita percaya bahwa Tuhan berkenan kepada setiap pujian dan penyembahan umatnya yang dinaikkan dengan tulus dan sungguh-sungguh di hadapannya. Bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita yang berkata, mulia, sembah Raja mulia. Biarlah kita memuji dan menyembah Dia, sebab Dialah Allah yang mulia. Amin. Bye.
akan lanjutkan pujian kita yang berkata, Sungai sukacitamu mengalir dalamku, dilanjutkan dengan Ku tak pandang dari gereja mana dan ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan, dan dalam kasih-Nya kita ada sukacita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Yanuar Adisoma, SE, pengurus MHM Yamani Semarang, dengan tema Sukacita dalam Komunitas. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk diisi dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh dan juga kita berbuah dan berakar dalam Kristus. Dan kita juga diberkati untuk menjadi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kita yang berkata, Bersamamu Bapa, kulewati semua.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, serta sahabat-sahabat yang mari, yang saya hormati. Salam jumpa kembali dalam ibadah online Yamari yang ke-232. Dan pada kesempatan kali ini
Saya Pastor Yanuar Adisoma dari Yamari Semarang akan menyampaikan tema khotbah pada pagi hari ini adalah sukacita dalam komunitas yang diambil dari Kisah 2 ayat 42 sampai dengan ayat 47. Sebelum kita mulai pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu dari awal hingga pada akhirnya pemberitaan firman Tuhan ini untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan buka di dalam Kisah Rasul 2 42 sampai dengan 47. Dan perikop yang tertulis adalah cara hidup jemaat yang pertama. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-42 terlebih dahulu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka semua berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada hari dari mereka yang menjual harta miliknya untuk membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Perikop kita pada firman Tuhan pagi hari ini adalah cara hidup jemaat yang pertama atau jemaat mula-mula, yang merupakan sebuah kisah yang memperlihatkan suatu kebersamaan dan keharmonisan dalam sebuah persekutuan. Ini dapat kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa ini merupakan satu sikap respon yang luar biasa dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka yang sudah bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka semua berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan, untuk belajar bersama-sama dalam sebuah perkumpulan mereka. Dan ini adalah salah satu bentuk atau cara hidup daripada jemaat mula-mula pada saat itu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita terlebih dahulu akan mengerti atau belajar bagaimana atau apa arti sukacita sesuai dalam Alkitab. Sukacita adalah perasaan bahagia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Jadi sukacita ini asalnya dari Tuhan. Sukacita ini bukan hanya sekedar emosi, tetapi merupakan karunia Roh Kudus yang dapat dirasakan dalam berbagai situasi. Jadi sukacita adalah sebuah keadaan yang penting yang perlu kita perhatikan dalam sebuah komunitas. Karena dengan adanya sukacita di antara anggota komunitas dapat memperkuat hubungan antar anggota dan dapat juga menciptakan suasana yang positif yang bersifat kekeluargaan. Memang dalam suatu komunitas, sukacita ini sangat dibutuhkan sekali, sangat diperlukan sekali, apalagi komunitas orang-orang percaya. Sukacita ini merupakan suatu hal yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu kita perlu tahu dan kita perlu belajar dari karakter atau cara mereka hidup dalam kesehariannya. Ciri-ciri yang dapat kita contoh, dapat kita ambil hikmahnya dari kehidupan jemaat mula-mula, dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-42
di dalam ayat yang ke-42. Coba kita akan baca sebentar di ayat yang ke-42. Di ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ciri-ciri yang dapat kita pelajari dari jemaat mula-mula yang pertama adalah mereka bertekun dalam apa? Dalam pengajaran. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mereka bertekun dalam apa? Dalam persekutuan. Yang ketiga, mereka berkumpul untuk apa? Memecah-mecahkan roti. Dan yang keempat, mereka berkumpul untuk apa? Untuk berdoa secara bersama-sama. 4 hal inilah yang merupakan ciri daripada jemaat mula-mula yang kita perlu belajar bersama-sama pada kesempatan ini untuk kita bisa masuk dalam suatu sukacita di dalam komunitas yang kita bangun saat ini. Dan ini merupakan ciri yang perlu kita pelajari bersama, bahwa kita harus senantiasa berkumpul untuk bertekun dalam pengajaran, kita senantiasa bertekun di dalam persekutuan, berkumpul untuk apa? Memecah-mecahkan roti, dan berkumpul untuk berdoa secara bersama-sama. Bisa kita lihat bahwa kebersamaan yang mereka buat bukan hanya di dalam ibadah saja, namun kebersamaan itu ditujukan mereka pula dengan berkumpul bersama-sama di dalam suatu komunitas atau persekutuan yang didasari dengan kasih yang saling merasa memiliki, saling merasa peduli, dan saling berbagi. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-44 sampai dengan 46. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-44 dan 46. Mereka berkumpul dengan kasih yang saling merasa memiliki satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan lain, dan saling berbagi satu dengan lain. Dengan tindakan mereka itulah, dengan adanya saling berbagi, saling peduli, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain, sekarang timbullah istilah yang sering kita dengar adalah koinonia. Artinya tindakan saling berbagi antar sesama yang didasarkan kepada Yesus Kristus, yang didasarkan kepada kasih Yesus Kristus. Jadi sikap inilah yang perlu kita miliki sebagai anggota atau sebagai pengurus atau sebagai jemaat di dalam suatu persekutuan di mana kita ada di sana, di mana kita saling hadir di sana, saling memperhatikan sesama dengan sesama yang lain. Oleh sebab itu mereka ini harus kita contoh sikap inilah. Sikap ini sikap yang didasarkan kepada suatu bentuk yang bukan merupakan suatu tindakan paksaan atau terpaksa. Mereka lakukan dengan penuh sukacita karena mereka tahu bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan, yang diberikan kepada mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk saling berbagi. Kelihatannya mudah, tetapi ini merupakan dasar daripada setiap kita, di mana kita berada dalam satu komunitas yang kita kenal bersama, komunitas yang membangun kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang dibentuk, dibangun bersama-sama di dalam satu komunitas ini. Oleh sebab itu, sikap inilah atau tindakan inilah yang mereka lakukan ini tanpa terpaksa, tidak ada pemaksa, tidak ada paksaan. Mereka melakukan semuanya ini dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa sukacita yang mereka terima saat ini berasalnya dari Tuhan, bukan berasal dari pribadi kita masing-masing. Sehingga sukacita ini tetap bisa dapat kita rasakan meskipun di sekitar kita ada dalam keadaan yang tidak baik. Misalnya dalam pencobaan, atau dalam pergumulan, atau dalam sakit penyakit, ataupun hal-hal yang lain yang kelihatannya sekali sangat mengganggu. Tetapi sebagai orang percaya, kondisi yang seperti ini tetap harus kita kesampingkan dan kita tetap harus melangkah maju, sebab kita harus percaya bahwa sukacita itu datangnya dari Tuhan sebagai pemberian atau karunia dari Tuhan. Kok bisa dari pemberian dan karunia dari Tuhan? Kita bisa lihat
kita bisa baca juga di Matius 5 ayat 12a. Di sana dikatakan bahwa apa? Merupakan pemberian dari Tuhan. Sukacita itu adalah dikatakan sebagai bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ini pemberian Tuhan untuk kita semua. Kita harus bersukacita karena upahnya itu besar di surga. Oleh sebab itu kita harus sadar, kita harus ingat, kita harus mendasarkan sukacita yang ada pada setiap kita ini. Harus kita ingat bahwa sukacita ini bukan dari siapa-siapa, tetapi dari Tuhan sendiri. Tuhan itu memberikan kepada kita apa? Yang pertama, memberikan satu upah yang besar bagi setiap kita jika kita bersukacita dan bergembira secara senantiasa. Ya, dalam Matius tadi 5 ayat 12 dikatakan bahwa bersukacitalah dan berbahagialah karena upahmu besar di surga. Yang kedua, ini merupakan karunia daripada Tuhan. Kok bisa dari karunia daripada Tuhan? Kita bisa baca di Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18. Dikatakan bahwa setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun merupakan karunia dari Allah. Jadi kita bisa menikmati sesuatu, segala hal dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati, bisa merasakan, bisa bersukacita, bergembira. Itu karena itu merupakan karunia daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sukacita yang datangnya daripada Tuhan itu memberi kepada kita suatu upah yang besar di surga dan mengaruniakan kepada kita sukacita yang besar atas jerih payah kita selama ini. Baik, dua hal yang Tuhan minta dari kita supaya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Yang pertama, hal yang pertama, Tuhan inginkan apa bagi kita? Dalam Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Jadi hal yang pertama yang Tuhan rindukan bagi setiap kita, pertama kita harus senantiasa bersukacita. Bersukacita senantiasa, artinya apa? Tidak terbatas oleh kondisi atau keadaan. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, dikatakan apa? Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Ini merupakan suatu Tuhan inginkan apa? Ini Tuhan inginkan sukacita ini menjadi suatu bagian atau gaya hidup kita, orang-orang percaya. Jadi sukacita ini jadi gaya hidup orang-orang percaya. Jadi senantiasa kita bersukacita. Yang kedua, arti yang pertama bersukacita senantiasa. Yang kedua, menjadikan sebagai gaya hidupnya orang percaya. Dua hal ini yang utama yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, dan ini yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Yang pertama tadi, bersukacitalah senantiasa. Diambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Maaf, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Dan yang kedua, biarlah Tuhan inginkan ini sebagai gaya hidupnya orang percaya. Kita bisa baca di Filipi 4 ayat yang keempat tadi. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah ini dikatakan sampai 2 kali. Berarti ini hal yang penting yang ditekankan oleh Tuhan bagi setiap kita untuk bersukacita itu tidak sewaktu-waktu, tapi bersukacita itu menjadi bagian hidup gayanya orang percaya. Amin. Ya. Jadi dalam hal bersukacita, kita harus mengambil suatu keputusan, bukan pilihan. Sukacita itu keputusan kita, bukan pilihan kita. Jadi bersukacita dalam Tuhan dan tidak membiarkan keadaan itu yang menentukan sukacita kita. Kita harus bersikap sebagai apa? Keputusan kita untuk mengambil sukacita itu. Karena ini dari Tuhan, kita ambil sukacita ini, dan sukacita ini bukan merupakan pilihan. Pilihan artinya bahwa ya, kalau aku senang, kalau aku diberkati, kalau aku mendapat banyak pekerjaan,
kalau aku melihat keluarga aku baik-baik semua baik, semua keadaan baik, aku baru mau bersukacita. Itu kelamaan. Kita jangan menunggu sukacita itu datang setelah kita melihat sesuatu yang baik semua ada dalam kita. Tapi hendaklah Tuhan ingin apa? Kita tetap bersukacita senantiasa, baik dalam keadaan yang tidak baik ataupun dalam keadaan yang telah Tuhan berikan baik bagi setiap kita. Karena sukacita itu ada dua hal tadi. Sukacita itu adalah merupakan pemberian daripada Tuhan, dan yang kedua, Tuhan ingin apa? Tuhan inginkan sebagai suatu bentuk gaya hidupnya orang percaya kepada Tuhan. Manfaat apa yang bisa kita dapatkan jika kita bersukacita? Kalau kita bersukacita itu artinya tidak ada gondok-gondokan, tidak ada kesalahpahaman, saling curiga, saling menjatuhkan. Dan sukacita itu juga bisa dilihat dari raut muka kita, mukanya serem, suram. Itu bentuk yang tidak Tuhan inginkan. Kita harus punya sukacita yang bisa saling menguatkan, sukacita yang saling melayani, dan dapat membuat kita bisa berdoa bersama-sama. Itu hal yang Tuhan inginkan, manfaat yang dapat kita terima dari Tuhan. Artinya kalau kita bersukacita dalam suatu komunitas, kita bangun komunitas, sesuatu komunitas, terus di dalamnya kita ada sukacita yang tercipta dalam komunitas itu, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Karena adanya kebersamaan itu antar orang-orang percaya dalam satu komunitas, kita bisa apa? Saling menguatkan. Kita saling menguatkan satu sama lain. Jika mereka dalam persoalan pergumulan, kita bisa men-sharekan keadaan, men-sharekan sesuatu yang membuat dia menjadi kenal, menjadi kuat. Itu tandanya kita bisa membangun suatu komunitas yang benar, dalam komunitas sukacita yang kita harapkan. Kalau ada sukacita dalam komunitas, kita itu bisa apa? Saling melayani. Ada sukacita berarti tidak ada masalah, tidak ada perselisihan. Kita semua dalam satu keluarga besar, keluarga di dalam Tuhan, kita bisa saling melayani. Ada yang kurang, kita bantu. Meskipun tidak harus dalam bentuk materi, kita juga bisa bantu. Mungkin nantinya kita bisa memberikan solusi-solusi atau advice sesuai firman Tuhan untuk kita bisa saling melayani yang teman-teman kita butuhkan. Dan adanya sukacita dalam komunitas, ada sukacita, ada kebersamaan yang luar biasa, ada hati yang gembira, ada hal-hal yang baik dalam komunitas itu, kita bisa berdoa. Karena firman Tuhan katakan, tenangkanlah hatimu terlebih dahulu, supaya kamu bisa berdoa. Oleh sebab itu, kita perlu adanya sukacita ini. Oleh sebab itu, kita perlu ciptakan suasana sukacita ini, supaya kita ini bisa menerima manfaat daripada sukacita itu di dalam satu bentuk komunitas. Arti daripada saling menguatkan adalah kita bisa saling menegur atau mengkoreksi jika seandainya mereka menyimpang dari kebenaran, atau saling menguatkan di dalam iman. Itu saling menguatkan kita. Ada masalah, kita saling menguatkan. Jika ada yang bersalah, kita ada yang menyimpang, kita bisa benarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kita mulai undur, kita mulai lemah, kita bisa menguatkan sama kita dengan iman, semakin kuat iman kita. Saling melayani, artinya kita bisa melayani orang lain. Berarti juga kita sedang mendatangkan sukacita itu. Kalau kita saling melayani sesama kita, artinya kita itu sedang mendatangkan sukacita kita sendiri bagi orang lain yang kita layani. Adanya sukacita dari Tuhan untuk kita. Kalau kita mau melayani, berarti sukacita kita ini kita bisa berikan untuk melayani kepada orang lain. Juga kita sedang berusaha untuk apa? Membawa orang lain datang kepada Tuhan. Adanya sukacita, orang bisa melihat, anak Tuhan luar biasa ini. Mukanya, sukacitanya, sikapnya luar biasa. Dengan sikap kita ini, kita tidak perlu banyak panjang lebar memberitakan firman Tuhan atau berkata-kata tentang firman Tuhan, tapi dengan sikap kita ini kita sudah menunjukkan sikapnya Tuhan. Contoh yang baik, contoh yang benar yang bisa mereka lihat.
warganya luar biasa, orangnya baik, bisa dipercaya, orangnya penuh sukacita, mereka semua sepertinya luar biasa, dan kita bisa menjadi contoh bagi mereka untuk membawa orang lain pun bisa datang kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, dengan sukacita ini kita bisa berdoa bersama-sama. Artinya apa? Menjadi sarana untuk saling mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berkata-kata langsung kepada Tuhan, dan saling menguatkan dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena dengan berdoa bersama-sama ini kita bisa bergandengan tangan, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling berdoa memuji Tuhan, berdoa meminta kepada Tuhan, supaya apa? Ujung daripada doa bersama ini kita bisa apa? Bukan jawaban saja yang kita butuhkan, tetapi ujungnya apa? Supaya kita bisa membangun keintiman, hubungan keintiman kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di contoh-contoh kita ini seperti ini, kita bisa berdoa dengan teman-teman kita sendiri sekitar kita, kita bisa mengajak mereka untuk berdoa. Itu tidak sekedar hanya untuk menerima jawaban daripada doa, tapi lebih jauh daripada itu, kita bisa punya hubungan lagi yang lebih intim lagi kepada Tuhan, sehingga kita semakin bertumbuh dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa dapat senantiasa bersukacita? Bapak Ibu terhormat yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa senantiasa bersukacita, yang pertama adalah kita harus selalu ingat akan janji Tuhan dalam firman-Nya. Kita harus selalu ingat akan janji Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau kita tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan atau janji Tuhan dalam firman-Nya, kita mungkin susah untuk bersukacita. Kita tidak bisa bersukacita karena terbatas. Karena apa? Karena kalau kita bahagia baru kita bisa bersukacita. Tapi bukan. Karena sukacita yang Tuhan inginkan ini bukan hanya sekedar itu. Dalam keadaan apapun juga kita perlu bersukacita. Kalau kita ingat janji Tuhan, meskipun mungkin doa-doa kita belum terjawab oleh Tuhan, tetap kita bersyukur kepada Tuhan, tetap kita bisa bersukacita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu sukacita ini datangnya dari Tuhan. Sukacita ini bukan datangnya dari keadaan atau kondisi kita, tapi sukacita ini datangnya daripada Tuhan, yang merupakan pemberian daripada Tuhan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Maka yang pertama, kita perlu ingat akan segala kebaikan, segala janji Tuhan, segala kasih Tuhan kepada setiap kita. Ada satu lagu, petikan lagu yang saya ingat sekali tentang janji Tuhan, tentang kasih Tuhan ini. Seperti ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Satu hal ini kita perlu percaya bahwa janji Tuhan, apapun yang Tuhan berikan pada setiap kita, kita harus ingat kepada Tuhan akan setiap janjinya. Meskipun doa kita belum terjawab, kerinduan kita belum dipenuhi oleh Tuhan, bukan Tuhan tidak suka kepada kita, bukan Tuhan marah kepada kita, bukan Tuhan jauh daripada kita, tapi jauh daripada yang kita harapkan ini. Tuhan lebih tahu kondisi kita ke depan. Apa? Ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu ragu-ragu lagi, kita tidak perlu mencari-cari sukacita lagi, karena sukacita itu ada di dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa senantiasa bersukacita? Selain kita harus ingat selalu akan janji Tuhan, yang kedua, kita harus bersyukur dalam segala hal. Dengan kita bisa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, secara tidak langsung kita sedang membangun iman kita, bertumbuh naik, dan semakin naik iman kita kepada Tuhan. Orang yang bisa bersyukur artinya orang yang punya iman kepada Tuhan. Iman apa? Iman untuk tetap percaya kepada Tuhan. Iman untuk apa? Iman untuk tetap pegang akan janji Tuhan. Bersyukur atau apa? Untuk kebaikan Tuhan yang dirasakan hari per hari. Itu merupakan hal kedua yang perlu kita sikapi, supaya kita bisa senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua apa? Yang ketiga, menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk naik level atau bertumbuh. Jadi yang ketiga, supaya kita bisa senantiasa bersukacita, kita harus tetap punya semangat. Amin. Semangat. Amin. Semangat itu apa? Untuk tetap berjuang, maju, tidak berhenti, untuk tetap berjuang menuju kepada jalannya Allah,
dan menganggap semua masalah, tantangan itu sebagai peluang untuk kita bisa naik level atau kita bisa bertumbuh semakin lebih tingkat lagi kepada Tuhan, agar kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi dan mengalami Tuhan secara pribadi. Hal yang keempat, apa? Supaya kita bisa tetap senantiasa bersukacita kepada Tuhan, kita harus hidup senantiasa sesuai dalam rencana Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Artinya apa? Kita harus sabar di dalam Tuhan. Kita harus sabar di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak menuntut Tuhan, kita tidak bisa mengatur Tuhan, tetapi kita harus tunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktunya kita. Karena keinginan kita bukan keinginannya Tuhan. Tuhan lebih tahu kita. Tuhan tahu keadaan kita 5 menit ke depan atau 1 menit ke depan. Tuhan lebih tahu daripada kita. Kita tidak ngerti apa-apa. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Hiduplah sesuai atau senantiasa dalam rencananya Tuhan. Tidak usah buru-buru. Tuhan pasti akan memberikan kepada setiap kita hal-hal yang baik yang kita terima. Dan hal yang terakhir yang membuat kita bisa senantiasa bersukacita adalah berbagilah dengan sesama kita atau orang lain. Karena satu hal, bukan pada saat kita menerima kita bahagia, tetapi pada saat kita memberi kita bahagia. Sikap ini perlu kita contoh, sikap ini perlu kita teladani, sikap ini perlu kita lakukan. Untuk apa? Jemaat mula-mula yang notabene mereka hidup di dalam kebersamaan ini, mereka hidup serba kecukupan. Cukup dari mana? Mereka saling berbagi, yang kuat membantu yang lemah. Artinya apa? Mereka senantiasa setiap hari sering menjual harta milik mereka. Untuk apa? Untuk pribadi mereka, untuk foya-foya, enggak. Untuk dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Jadi sikap membagi ini seringkali bisa membuat kita senantiasa bisa bersukacita. Banyak kesaksian, banyak cerita atau yang kita dengar bahwa ada orang yang punya sikap bahagianya itu bukan di saat dia menerima sesuatu, tetapi pada saat dia memberikan sesuatu yang dia miliki kepada orang lain. Jadi supaya kita punya hati atau sikap senantiasa bisa bersukacita terus, ada 5 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus selalu ingat akan janji Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Yang kedua, kita harus senantiasa bersyukur dalam segala hal. Supaya apa? Supaya iman kita ini bisa bertumbuh. Berimannya tidak kepada hal-hal yang lain, tapi berimannya kepada Tuhan saja. Yang ketiga, kita harus tetap semangat. Semangat apa? Menjadikan tantangan atau pergumulan atau persoalan itu sebagai peluang kita untuk semakin maju. Kalau kita tidak pernah mengalami masalah, kalau kita tidak pernah merasa sakit, bagaimana kita merasa disembuhkan? Kalau kita tidak pernah merasa gagal, bagaimana kita bisa menikmati bagaimana rasanya kita berhasil? Oleh sebab itu, kalau kita sebagai orang-orang percaya ini, kita tahu, kita sadar, kita senantiasa ada dalam anugerah, dalam pemberian, dalam karunia Tuhan, kita pasti tetap bersukacita senantiasa meskipun pergumulan kita, persoalan kita belum terjawab. Percaya, waktunya Tuhan. Yang keempat, waktunya Tuhan itu memberikan jawaban bagi setiap kita. Jadi hiduplah senantiasa dalam apa? Dalam rencananya Tuhan. Jangan ngatur Tuhan, jangan buat rencana sendiri, karena rencananya Tuhan itu lebih baik untuk kita terima. Dan yang terakhir, apa? Bersikaplah atau berbagilah kepada orang lain. Berilah kepada orang lain. Sikap memberi, sikap bersukacita bukan pada saat kita menerima, tapi sikap sukacita kita pada saat kita bisa memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi ini sikap-sikap kita bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa. Dan tujuan akhir dari semua sukacita dalam Tuhan adalah untuk apa sih? Untuk menunjukkan
Menunjukkan apa? Tentang kasih setia Tuhan kepada orang lain dan kepada kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tujuan ayat daripada sukacita di dalam Tuhan adalah untuk menunjukkan kasih Allah. Ini loh kasih Allah yang aku alami. Ini loh kasih Allah yang aku alami secara pribadi. Dan sikap ini yang kita terima ini, kita bisa pancarkan atau orang lain bisa melihat kita. Bagaimana sikap seorang percaya? Oh, sudah sukacita yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, sikap kita, sukacita ini harus dapat dirasakan bagi orang lain. Dan hal yang utama atau hal yang bisa kita pelajari juga dalam perikop firman Tuhan kali ini, bisa kita buka di dalam Kisah 2 ayat yang 47, merupakan kisah yang terakhir, Kisah Para Rasul 2 47, yang ditulis sebagai berikut. Dengan mereka disukai semua orang. Kalau orang punya sukacita yang betul-betul dan berasal daripada Tuhan, kita itu akan disukai semua orang. Kita tidak minta itu sudah, orang lain akan suka kepada kita. Kita tidak usah buat diri kita tidak usah berlaku yang over untuk supaya orang lain mencintai kita, orang lain menghargai kita, orang lain suka kepada kita. Tidak usah, kita berjalan secara natural saja. Keseharian kita aja secara pribadi. Sikap kita ini, sukacita yang dalam hidup kita ini sebagai contoh bisa dilihat orang lain. Orang lain akan menjadi suka kepada kita. Dan tiap-tiap hari dengan adanya sukacita ini, tiap-tiap hari ini bonus daripada Tuhan. Apa bonusnya? Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Ya. Bahwa sikap kita ini, tingkah laku kita ini, karakter kita ini adalah simbol kita sebagai umat percaya. Dan kita harus bisa menciptakan suasana atau sukacita kita ini senantiasa ada dalam hidup kita. Terutama lagi dalam komunitas kita Yamari ini. Kita antar anggota, antar pengurus, semuanya terlibat dalam satu hal yang baik. Satu hal dalam bentuk sukacita yang murni, tulus dari masing-masing pribadi kita. Sehingga apa? Sehingga sikap kita, keadaan kita, cermin kita ini, keadaan kita ini, sukacita kita ini menjadi cermin kita untuk orang lain di luar kita. Dan tujuan akhir Tuhan, kalau kita bisa senantiasa bersukacita seperti ini, janji Tuhan apa? Tuhan akan menambahkan jumlah mereka. Tuhan akan menambahkan apa? Orang-orang di luar kita untuk datang kepada Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan kita, menjadi umat-umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian, sahabat-sahabat Yamari yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, ingat akan janji Tuhan kepada setiap kita, ingat akan setiap kebaikan Tuhan bagi setiap kita, senantiasa bersyukur kepada Tuhan, tetap semangat, menunggu waktu Tuhan, biar kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, dan berbagilah kepada sesama kita yang membutuhkan. Itu sikap kita, sukacita yang kita bisa timbulkan di setiap pribadi-pribadi kita, orang-orang percaya ini, sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa membuat kita semakin tahu, bisa membuat kita semakin bangkit, bisa membuat kita semakin tekun, bisa membuat kita semakin percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, bahwa kita semua perlu sukacita yang datangnya daripada Tuhan dalam komunitas kita Yamari ini. Amin. Kita akan berdoa, kita akan tutup di dalam doa tentang firman Tuhan ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kiranya firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan ini jadi berkat bagi setiap kita yang boleh mendengar tentang firman Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita punya sikap sesuai daripada sikap yang kita contoh dari jemaat mula-mula daripada Tuhan, sehingga setiap kita bisa memunculkan sukacita itu dalam komunitas kita dan menjadi contoh bisa dilihat bagi banyak orang
tentang sikap pribadi kita, karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita kemudian ke depan kita bisa menjangkau banyak jiwa untuk dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kita, dan Tuhan menyempurnakan apa yang boleh hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi terus kuasa Roh Kudus melanjutkan pemberitaan firman Tuhan ini, mengoyak setiap hati-hati kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Engkau di dalam satu nama kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya, dan Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pastor Yanuar Adesoma SE, dengan tema Sukacita dalam Komunitas. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yanuar Adesoma SE, pengurus MHM Yamari Semarang, atas firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-232 ini, dan juga kepada seluruh tim penata layanan yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan juga seluruh pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang memimpin doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan melalui hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik tim penata layan dan juga dari hamba-Mu Bapak Pastor Yanuar Adesoma, Sarjana Ekonomi, pengurus Yamari MHM Yamari Semarang, yang telah menyampaikan khotbah dengan tema Sukacita dalam Komunitas dalam ibadah online Yamari ke-232 hari Sabtu 22 Maret 2025. Kami percaya firman Tuhan yang telah diberikan dapat menjadi berkat bagi setiap mitra dan sahabat Yamari yang bersama-sama beribadah, juga bagi mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon anugerah dan berkat Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik tim penata layan dan juga bagi Bapak Pastor Yanuar Adesoma, Sarjana Ekonomi, pengurus Yamari MHM Yamari Semarang, dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan atas partisipasi sahabat dan mitra Yamari yang mendukung pekerjaan Tuhan di Yamari melalui persembahan dana tunai, dan Tuhan juga memberkati bendahara Yamari agar dapat memperoleh berkat tersebut bagi berlangsungnya pelayanan misi perkebaran Injil dan misi kesehatan yang diemban oleh Yamari dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani. Allah Bapa di surga, mohon berkat dari Bapa bagi semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-233 pada hari Sabtu 29 Maret 2005. Juga berkati hamba-hamba-Mu Pendeta Bartolomus Karel STH yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya dalam tuntunan Roh Kudus seluruh persiapan mereka dapat memberkati sahabat dan mitra Yamari yang siap mengikuti ibadah ini, maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini via YouTube. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk seluruh gereja dan lembaga Kristen yang mengadakan ibadah Prapaskah, mengenang kembali pengorbanan Kristus bagi umat manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar seluruh jemaat mengikuti ibadah pun semakin mengasihi dan mencintai Tuhan sebagai penebus dosa dan juru selamat pribadi.
Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi pendeta Andres Abianto di Singapura yang mengalami gangguan kesehatan pada paru-paru dan cairan dan ginjal. Bapak Anton Sugiarto di Jakarta mengalami sakit pada saraf kelima di kuping, juga bagi bayi Gegensen Gus Mulyadi, anak Bu Feli dan Bapak Grendi dalam proses pemulihan kesehatan setelah operasi usus jantung dan perawatan tenggorokan, dan masih ditangani tim medis Rumah Sakit Sunway Kuala Lumpur. Kiranya kuasa Tuhan menolong mereka semua dengan seluruh sakit yang mereka alami, serta kami pun berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi perlawatan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan bagi Ibu Vera Tunggal Wijaya Jakarta, Bapak Yakob Sebanda di Ambon sakit stroke, Bapak Lius Narko di Jakarta sakit stroke dan pasca bypass jantung, Bapak Budiarto Mustari di Bekasi sakit stroke, Ibu Ongko di Surabaya, Bapak Surya Singgi di Jakarta ada gangguan di saraf kepala dan kaki kanan yang tidak bisa digerakkan lagi. Bapak Jansen Diki Suseno menjalani kemoterapi karena kanker di paru-paru bagian kanan. Ibu Henik Kavele di Manado sakit usus, dan Ibu Lisiana Sulaiman Jakarta yang sakit pembekakan jantung dan ada cairan di paru-paru. Juga Ibu Liliana istri Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dan sakit lengan kiri. Ibu Uneke Indriati istri Bapak Doni Ramanto Jakarta pasca operasi turunnya perenakan. Ibu Lina Harliana anak Ibu Betty Sutiawati saat ini dadar yang ada di Rumah Sakit Penang untuk operasi kanker di payudara. Bapak Pendeta Om serta sahabat dan mitra yang tidak dapat kami sebutkan nama, kiranya kuasa nama Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan anak-anak muda setiap sakit yang mereka alami. Juga memberkati tim medis yang merawat, juga memberkati obat yang mereka gunakan, sehingga anak-anak muda dapat lebih cepat mengalami kesembuhan dan juga mengalami berbagai tantangan dalam hidup, keluarga, pendidikan, kuliah, dan usaha, diberikan jalan keluar agar mereka terus melangkah maju dalam hidup, sebab Tuhan bersama dengan mereka. Allah Bapa di surga, inilah permohonan serta ucapan syukur kami padamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online yang Mari yang ke-232 ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian kita yang berkata, El Shaddai. Yang memberi
melimpah El Shaddai. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput orang-orang kudusnya masuk dalam kerajaan kemuliaannya yang kekal. Amin. Shalom, sampai bertemu lagi kembali dalam ibadah online yang mari yang ke-233. Tuhan Yesus memberkati kita semua.